Selamat sore, ini VT nomor 127 ya. Mumpung lagi keinget nih, kenapa saat ini masyarakat itu kecanduan uang, bahkan jadi korban gara-gara uang, terutama uang judi, dan banyak yang gila, bunuh diri, karena tekanan uang. Saya akan jelaskan background-nya ya, kenapa kita jadi begini ini. 3 faktor. Sejarah uang itu dulu itu uang itu nggak ada. Zaman Pak Harto itu uang tuh nggak ada. Ya, yang punya uang itu cuma pejabat. Ya, kalau rakyat itu nggak pakai uang. Jadi orang itu ya jualan singkong, mangga, jambu, pisang. Itu kalau dari kebun turun ke kota, ya jualan pisang pulang bawa beras. Jadi uang itu nggak ada. Petani itu dulu nggak pegang uang. Nah, kenapa kok sekarang itu semuanya kecanduan uang? Karena itu cara mengontrol masyarakat itu dulu lewat militer, supremasi militer. Sekarang dirubah menjadi kontrol masyarakat melalui supremasi sipil. Nah, sipil ini dikontrol melalui uang. Jadi dengan demikian, di pelosok-pelosok itu ada Indomaret. Supaya apa? Supaya orang harus belanja di Indomaret. Nah, kalau Indomaret kan belanja harus pakai uang. Nah, kalau nggak ada uang, Anda cuma jualan singkong, ya uangnya nggak banyak. Oleh karena itu Anda jadi nggak punya uang gitu loh. Nah, di kota, ya masyarakat punya uang, ya kan dia punya UMR. Tapi uang bansos, uang UMR itu semua disedot untuk kredit motor. Oleh karena itu, uang dikasih kepada rakyat, tetapi disedot melalui Indomaret sama kredit motor, leasing. Itu adalah politik pemerintah untuk mengontrol masyarakat. Nah, orang yang nggak punya uang apa? Disuruh mati, bunuh diri, dikejar pinjol, dicekek, diteror. Nah, itu adalah kontrol terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat itu nggak berdaya. Nah, yang ketiga adalah, bagaimana kita menyikapi kayak gini? Kalau seluruh Indonesia nih 270 juta semua kecanduan uang, mabok semua, dan mabok pinjol, orang mati gara-gara 5 juta. Ada anaknya, perawan, gadis, kuliah, minta sepeda motor ke bapaknya, ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan nggak dikasih, bunuh diri lompat. Ada orang yang dikejar-kejar pinjol sampai udah mati, istrinya dikejar pinjol. Jadi ini pinjol ini lunas apa enggak gitu loh kalau mati. Ya kan, dibawa mati juga nggak lunas. Nah, oleh karena itu, pola pikir kita itu yang diperbaiki itu 3 ya. 1, bedakan. Uang itu kalau cuma buat cari makan, saya jamin Anda nggak mungkin mati. Sebelum Anda mati, pemerintah pasti akan menolong. Apakah lewat UMR, lewat bansos, lewat subsidi, lewat pesantren, lewat gereja, atau lewat panti asuhan. Kita tidak mungkin mati kalau hanya uang untuk cari makan. Ya, banyak sekali itu warung-warung yang subsidi, warung gratis dan sebagainya itu orang nggak tega lah kalau seandainya orang tuh mati gara-gara kelaparan. Ya, Anda harus yakin itu adalah janji Tuhan. Ya, karena Tuhan pernah mengatakan kalau nggak salah itu ya, burung-burung aja di jalan itu bisa makan kok. Kenapa kok orang itu bunuh diri? Ya karena itu terjerat pinjol itu loh. Oleh karena itu, bedakan uang untuk cari makan. Uang itu sebetulnya definisinya 2. Ya, 1 uang itu sebagai upah. Upah itu dari upo. Upo itu adalah beras. Oleh karena itu Anda kerja itu hanya mencari upah, upo, hanya untuk cari makan. Ya, tetapi uang yang dalam jumlah besar yang nomor 2 ini, ya yang nomor 2 ini itu adalah uang kekuasaan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi politik ini adalah ilmu kekuasaan. Repotnya kekuasaan itu dari 2.000 orang, saya cuma ketemu 3 orang yang berpotensi untuk mengerti bahwa uang itu adalah dalam jumlah besar adalah uang kekuasaan. Di antaranya Ibu Flo, Ibu Eka, ya, dan satu lagi itu yang mengerti.
bahwa uang dalam jumlah besar itu adalah kekuasaan. Kalau namanya kekuasaan ya, kalau Anda nemu uang lah, misalnya gunung emas ya di dalam rumah Anda, digali itu terjadi gunung emas di dalam rumah Anda, uang itu pasti Anda disita oleh, kalau nggak AHY, Menteri Agraria, dia disita Prabowo, kalau nggak Jokowi, kalau nggak Gibran. Oleh karena itu, uang dalam jumlah besar sebaiknya lupakan saja, lebih baik Anda tarik ilmunya. Saya sendiri ya, saya punya warisan dari raja. Rajanya punya warisan, bukan punya saya. Saya menjadi saksi dari warisan raja, 70.000 ton emas. Saya nggak pikirin itu 70.000 ton apa 7 gram apa 70 gram apa 70 ton. Saya nggak pikirin. Saya udah tahu. Kalau mau diimpor juga 70.000 ton emas, emang taruh di mana? Ya kan? Ditaruh di rumah juga repot. Taruh di gunung juga repot. Akhirnya kemana? Akhirnya ditenggelimin ke laut. Jadi percuma. Kalau uang itu percuma, saya udah tahu. Lebih baik kita ilmunya saja. Kita pelajari ilmunya ya bagaimana kita menolong masyarakat. Contohnya, otoritas raja itu adalah dia donatur World Bank. Oleh karena itu, ya kita bilang bahwa World Bank itu nggak usah nambah utang. Sudah, money laundering itu disita aja. Otomatis sekarang terjadi rahasia judi online karena apa? Karena duit money laundering itu ya di situ. Nomor 1 judi online. Nomor 2 mafia tambang. Nomor 3 itu ya gorengan properti. Nomor 4 ya dana prostitusi, dana narkoba. Yaitu uang money laundering itu yaitu. Yang kelima ya Panama Papers. Oleh karena itu semua sedang diproses untuk disita kembali kepada Bank Indonesia. Itu saja. Gitu loh. Nah kalau kita, saya terus terang aja, hanya kalau untuk makan aja, itu ya cukup. Ya kan, sehari paling butuh 20.000, ya kali 3, ya 60.000, ya cukup. Hanya untuk makan aja gitu loh. Jadi sehingga, apa sih yang kita butuhkan? Ya, saya membuat VT ini 126 VT. Modal saya cuma 20.000 kok, beli pulsa. Ya kan? Saya nggak punya laptop, saya nggak punya kantor, saya nggak punya, ya ada paling kopi. Jadi modal cuman pengetahuan gitu loh. Saya nggak perlu Lamborghini, ya kan? Saya cerita bahwa Anda, warga Mataram, warga Nusantara, 400 kerajaan adipati di Indonesia, Anda diberkati oleh simpanan Raja Mataram 70.000 ton emas. Bersabarlah, suatu saat nanti kalau misalnya presidennya genah, ya itu bisa diakses. Kalau enggak, percuma, hanya untuk tembak-tembakan aja, rebutan. Ya, Soekarno direbut Soeharto, Soeharto direbut SBY, enggak beres-beres sampai sekarang. Sudah lupakan saja lah emas itu, biarin aja kita sumbangkan kepada World Bank. Yang penting Indonesia bisa bayar utang, ya kan? Pemerintahnya genah, penjahatnya ditangkap, dan masyarakat dilindungi, gitu loh. Oke, terima kasih.